Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekologi sastra. Baik, yang pertama dari definisi ekologi sastra. Ekologi sastra adalah bidang studi interdisipliner yang menganalisis hubungan antara karya sastra dan lingkungan. Ini melibatkan pemahaman bagaimana suatu karya sastra itu merefleksikan, membentuk, dan juga memengaruhi pandangan kita tentang alam dan juga tentang isu-isu ekologis gitu. Yang kedua itu dari aspek utama ekologi sastra. Apa aja sih aspeknya? Yang pertama ada representasi alam. Karya sastra seringkali menggambarkan keindahan dan juga kompleksitas alam. Nah, analisis ini mencakup bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan gambaran yang kuat tentang lanskap, flora dan juga fauna begitu. Nah, perubahan lingkungan banyak penulis menggambarkan dampak manusia terhadap lingkungan sekitar gitu. Seperti penggundulan hutan, pencemaran. Nah, hal itu dilakukan untuk menunjukkan kerusakan yang terjadi pada alam gitu. Yang kedua itu dari segi etika lingkungan. Pernyataan moral. Ekologi sastra mendorong pembaca untuk mempertimbangkan tanggung jawab etis mereka terhadap alam gitu. Nah, karya sastra itu seringkali mengangkat dilema moral yang mengenai eksploitasi sumber daya alam dan juga hak-hak makhluk hidup. Adapun juga keadilan lingkungan. Nah, dari segi keadilan lingkungan, beberapa karya sastra itu mengeksplorasi ketidakadilan yang dihadapi komunitas tertentu akibat kerusakan. Nah, akibat kerusakan lingkungan itu menghubungkan isu sosial dan juga isu ekologis begitu. Nah, yang ketiga itu dari identitas dan tempat. Nah, terdapat hubungan budaya dan juga alam. Penulis itu seringkali mengekspresikan bagaimana budaya mereka terhubung dengan lingkungan. Nah, ini mencakup cara tradisi dan juga mitos lokal bagaimana mencerminkan pemahaman masyarakat tentang alam gitu. Adapun pengalaman tempat, nah karya sastra itu dapat mengeksplorasi rasa keterikatan individu terhadap tempat tertentu gitu. Bisa juga menggarisbawahi pentingnya identitas tempat dalam membentuk perilaku ekologis begitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada dari segi respon terhadap krisis lingkungan. Terdapat isu kontemporer. Banyak penulis modern yang menghadapi isu-isu seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga bencana alam. Nah, karya mereka itu seringkali berfungsi sebagai kritik terhadap kebijakan dan juga praktik yang merusak lingkungan gitu. Terdapat pergerakan ekofeminisme contohnya dan juga ekokritik. Nah, ini adalah dua pendekatan dalam ekologi sastra yang menekankan hubungan antara gender, lingkungan, dan juga kerusakan gitu. Dari contoh karya sastra misalnya dari Silent Spring oleh Rachel Carson. Nah, buku ini bukan hanya karya ilmiah gitu, tetapi juga sebuah manifesto yang memicu gerakan lingkungan modern. Atau ada karya sastra lainnya itu The Overstory. Nah, novel ini tuh menjalin kisah manusia dan juga pohon, dimana menunjukkan interdependensi mereka seperti urgensi perlindungan alam gitu. Selain itu juga dari puisi, banyak penyair seperti Mary Oliver menggunakan lirik untuk merayakan keindahan alam dan juga mengajak pembaca untuk merenungkan hubungan mereka dengan lingkungan begitu. Nah, dari segi metode analisis, bagaimana metode analisisnya? Yang pertama itu ada dari kritik
ekokritik. Nah, menganalisis teks sastra dengan mempertimbangkan konteks ekologis dan juga dampak lingkungan. Nah, dari segi pembacaan kritis juga itu dapat mengidentifikasi tema-tema lingkungan, simbolisme alam, dan juga pergeseran dalam perspektif tentang alam gitu. Nah, seiring dengan perubahan sosial kan itu dapat dianalisis gitu. Selanjutnya dari relevansi dan implikasi. Nah, ekologi sastra itu berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Nah, dengan menggunakan emosi dan juga menciptakan hubungan antar pembaca dan alam, karya sastra itu dapat memotivasi tindakan nyata dalam melindungi lingkungan gitu. Nah, di tengah krisis ekologi saat ini, ekologi sastra itu menawarkan pendekatan yang mendalam dan juga refleksi untuk memahami dan merespon tantangan yang dihadapi oleh bumi kita saat ini gitu. Melalui pemahaman ini, pembaca itu diharapkan dapat mengembangkan kesadaran ekologis dan juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan gitu. Ya, itu saja penjelasan singkat tentang ekologi sastra. Terima kasih yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.